Di saat racun mertua dan pengkhianatan suami bersatu untuk merampas nyawa anakku demi harta. Aku berhenti memohon keadilan dan mulai menciptakan neraka melalui bukti-bukti yang nyata. Agar mereka membusuk di penjara, menebus setiap tetes air mata yang mereka anggap sampah. Sebelum mulai ceritanya, komen dulu kalian dari kota atau negara mana. Aku pengen tahu. Jangan lupa like, subscribe, dan aktifkan lonceng, supaya channel ini makin berkembang. Aroma kayu jati dari lemari tua di kamar utama biasanya memberikan ketenangan bagi Sari. Namun pagi ini, wangi itu justru memicu gejolak hebat di perutnya. Sari berlari kecil menuju kamar mandi, mencengkeram pinggiran wastafel, dan memuntahkan cairan bening yang terasa pahit di pangkal tenggorokan. Ini adalah minggu ke-8 kehamilannya. Sebuah anugerah yang seharusnya ia rayakan bersama Galang, suaminya. Namun, Galang berada beratus-ratus kilometer jauhnya, mengejar proyek di luar pulau, meninggalkannya di rumah besar peninggalan almarhum ayahnya ini bersama 2 orang yang setiap harinya membuat Sari merasa seperti penyusup di rumah sendiri. Bei Ijah, mana kopinya? Mira mau berangkat kerja. Jangan lamban. Teriakan melengking Mira, adik iparnya, menembus pintu kamar mandi, menghantam kepala Sari yang sudah berdenyut. Sari mengelap bibirnya dengan tisu, mencoba mengatur napas. Ia melangkah keluar dan menemukan Bei Ijah, asisten rumah tangga yang sudah mengabdi sejak ayahnya masih hidup, sedang tergesa-gesa membawa nampan. Bei Ijah sempat berhenti sejenak saat melihat wajah pucat Sari. Non Sari, wajahnya pucat sekali. Biar bibi buatkan teh jahe, ya? Bisik Bei Ijah dengan raut cemas yang tulus. Hanya wanita tua ini yang masih menatap Sari dengan kasih sayang seorang ibu di rumah ini. Tidak usah, Bei. Bibi urus Mira saja dulu. Nanti dia marah-marah lagi. Jawab Sari pelan. Mencoba tersenyum meski batinnya perih. Di ruang makan yang luas, Bu Erna, ibu mertua Sari, duduk dengan anggun di kursi kepala meja, kursi yang dulu selalu ditempati oleh ayah Sari. Di hadapannya tersaji nasi goreng udang dan buah-buahan segar yang semuanya dibeli menggunakan uang dari rekening pribadi Sari. Bu Erna melirik Sari yang baru saja bergabung di meja makan dengan tatapan dingin, seolah sedang melihat noda di taplak meja yang mahal. Baru bangun. Sari, ibu hamil itu jangan terlalu manja. Dulu ibu waktu mengandung Galang tetap bangun subuh, menimba air di sumur, tidak pakai mual-mual segala. Sindir Bu Erna tanpa mengalihkan pandangan dari piringnya. Sari menarik kursi di ujung meja, menjauh dari pusat perhatian. Sari tadi mual sekali, Bu. Kepala juga pusing. Mira, yang sibuk memulas bibirnya dengan gincu merah menyala, menyambar pembicaraan tanpa menoleh. Mual atau sengaja mau pamer kalau lagi hamil? Halah, Mbak. Palingan itu cuma cara supaya tidak perlu bantu-bantu di rumah. Ngomong-ngomong, Mbak, uang bulanan untukku mana? Aku ada cicilan tas yang jatuh tempo hari ini. Sari menghela napas panjang, mencoba meredam emosi yang mulai membuncah di dadanya. Mbak sudah transfer ke rekeningmu kemarin, Mir. Itu sudah lebih dari jatah yang biasanya. Ya, tapi kan sekarang harga-harga naik. Lagian, apa susahnya sih tinggal ambil dari tabungan almarhum Papa Mbak? Toh, rumah ini besar, asetnya banyak. Jangan pelit-pelit jadi orang. Nanti anaknya malah kenapa-kenapa di dalam perut. Ucap Mira dengan nada enteng yang sangat menyakitkan. Kalimat itu bagai sembilu yang menyayat hati Sari. Ayahnya baru meninggal 6 bulan lalu, dan luka kehilangan itu masih menganga lebar. Kini, rumah yang dibangun ayahnya dengan cucuran keringat justru dihuni oleh orang-orang yang hanya memandang harta peninggalannya sebagai hak milik mereka. Uang itu bukan untuk dihambur-hamburkan. Mir, itu wasiat Papa untuk masa depan anak ini. Suara Sari bergetar. Tangannya secara naluriah mengelus perutnya yang masih rata. Bu Erna meletakkan sendoknya dengan denting yang keras di atas piring porselen. Wasiat. Wasiat terus yang kau bahas. Sari, dengar ya. Galang itu anak laki-laki satu-satunya di keluarga kami. Secara hukum agama dan adat, dia punya hak atas apa yang kau miliki sekarang. Jangan merasa karena ayahmu yang punya rumah ini, kau bisa mengatur-atur kami. Kalau wasiat itu belum turun sepenuhnya, ya sudah,
tidak usah terlalu sering dipamerkan. Kami ini keluargamu sekarang, bukan orang asing yang mau kau suapi dengan sisa-sisa hartamu. Sari terpaku. Rasa mual di perutnya berganti menjadi sesak di dada. Ia merasa seperti orang asing yang sedang menumpang di rumah sendiri, membayar sewa dengan kesabaran dan uang pribadi, namun tetap dianggap sebagai musuh. Tekanan emosional ini terasa semakin mencekik karena ia tahu, di kamar sebelah, ada brankas berisi dokumen-dokumen penting yang setiap malam membuat tidurnya tidak tenang karena tatapan penuh minat Mira dan Bu Erna. Setelah sarapan yang penuh intimidasi itu, Sari masuk ke dalam kamar dan mengunci pintu. Ia meraih ponselnya, mencari nama, Mas Galang, di kontak. Ia sangat butuh mendengar suara suaminya. Butuh pelukan meski hanya lewat kata-kata. Setelah nada sambung kelima, Galang mengangkat teleponnya. Halo, Sari? Mas lagi di lapangan. Panas sekali di sini. Ada apa? Jangan bilang mau mengeluh soal ibu lagi ya. Mas capek. Kata-kata pertama Galang langsung meruntuhkan pertahanan Sari. Air mata yang sejak tadi ia tahan akhirnya jatuh juga. Mas, aku hanya mau bilang kalau aku sedang mual-mual hebat. Ibu dan Mira juga terus menanyakan soal uang wasiat Papa. Aku merasa tidak nyaman di rumah ini, Mas. Aduh, Sari, kau kan tahu ibu itu orangnya memang bicara blak-blakan. Mira juga masih muda, butuh bimbingan. Kau jangan terlalu sensitif. Ingat kau lagi hamil, jangan bawa stres ke bayi. Sudah ya, Mas ada rapat. Nanti malam Mas telepon lagi. Sabar-sabar ya. Anggap saja latihan jadi ibu yang kuat. Klik. Sambungan terputus. Sari menatap layar ponselnya yang gelap dengan pandangan kosong. Galang, pelindung yang ia harapkan, justru menjadi hakim yang memaksanya untuk terus menerima ketidakadilan. Rasa sepi yang luar biasa menyelimuti kamar itu. Ia menoleh ke arah foto ayahnya di atas nakas. Ayahnya selalu bilang bahwa harta bukan segalanya. Tapi karakter manusialah yang akan terlihat saat harta itu ada di depan mata. Sari bangkit berdiri, menghapus air matanya dengan kasar. Ia berjalan menuju lemari pakaian, merogoh bagian paling dalam di bawah tumpukan kain, dan mengambil sebuah kotak bludru kecil berisi kunci tambahan. Kunci itu adalah kunci ruang kerja almarhum ayahnya. Satu-satunya ruangan di rumah ini yang dilarang ia masuki oleh Bu Erna sejak suaminya pergi karena dianggap berdebu dan merusak suasana. Tanpa suara, Sari keluar kamar dan menuju ujung lorong lantai 2. Ia melihat ke arah tangga, memastikan Mira sudah berangkat dan Bu Erna sedang menonton televisi di lantai bawah. Dengan tangan gemetar, Sari memasukkan kunci itu ke lubangnya. Ia memutuskan untuk memindahkan seluruh dokumen asli sertifikat rumah dan surat warisan dari brankas kecil di kamarnya ke dalam lemari rahasia di dalam ruang kerja ayahnya yang hanya diketahui olehnya dan Bei Ijah. Tindakan ini bisa memicu kemarahan besar jika Bu Erna tahu ia masuk ke ruangan itu. Namun Sari tahu, rasa amannya jauh lebih berharga daripada kepatuhan buta pada mertuanya. Debu tipis yang menari-nari di bawah pendar sinar matahari yang menembus celah gorden ruang kerja almarhum ayahnya menjadi saksi bisu keberanian kecil Sari pagi itu. Setelah memindahkan dokumen-dokumen penting dari brankas kamarnya ke laci tersembunyi di balik meja jati ini, detak jantung Sari masih belum juga melambat. Ada rasa bersalah yang aneh karena ia merasa sedang bersembunyi di rumahnya sendiri. Namun rasa takut bahwa Bu Erna atau Mira akan menemukan berkas itu jauh lebih besar daripada rasa sungkan yang ia miliki. Sari mengusap permukaan meja yang dingin. Ia bisa mencium aroma sisa tembakau dan minyak kayu putih yang selalu identik dengan ayahnya. Di ruangan ini, ia merasa terlindungi, seolah jiwa ayahnya masih berjaga di sudut-sudut rak buku yang menjulang. Namun, ketenangan itu terusik ketika suara klakson mobil bergema dari arah gerbang, diikuti oleh suara langkah kaki Bei Ijah yang tergesa-gesa. Non Sari, ada tamu, katanya Pak Yuda pengacara almarhum Bapak. Seru Bei Ijah dari balik pintu yang sedikit terbuka. Sari segera merapikan penampilannya. Ia keluar dari ruang kerja, menguncinya dengan rapat, dan menyembunyikan kunci itu di dalam saku daster batiknya. Di ruang tamu, ia melihat seorang pria parubaya dengan setelan jas abu-abu yang rapi sedang berdiri mengamati lukisan di dinding. Yuda adalah orang kepercayaan ayahnya sejak puluhan tahun lalu.
Pria yang sangat kaku namun memiliki integritas yang tidak perlu diragukan. Mbak Sari, apa kabar? Mohon maaf saya datang mendadak. Ujar Yuda dengan suara berat yang menenangkan. Ia menjabat tangan Sari dengan sopan. Matanya menyiratkan simpati melihat tubuh Sari yang tampak lebih kurus meski sedang mengandung. Kabar baik, Pak Yuda. Silakan duduk. Jawab Sari. Sebelum mereka sempat memulai pembicaraan, Bu Erna muncul dari arah dapur dengan nampan berisi teh hangat dan biskuit. Wajahnya yang tadi pagi ketus kini berubah drastis menjadi penuh keramahan yang dipaksakan. Ia meletakkan nampan itu dengan gerakan lembut yang jarang sekali ia tunjukkan pada Sari. Ada Pak Yuda. Silakan diminum tehnya. Pak, maaf ya kalau rumahnya agak berantakan. Maklum Sari sedang hamil jadi saya yang harus urus semuanya sendiri. Ucap Bu Erna sambil menebar senyum lebar. Seolah ia adalah mertua paling berdedikasi di dunia. Yuda hanya mengangguk sopan tanpa ekspresi berlebihan. Terima kasih, Bu Erna. Sebenarnya, ada hal penting yang harus saya sampaikan secara pribadi kepada Mbak Sari mengenai kelanjutan wasiat almarhum Pak Broto. Bu Erna tampak sedikit terkejut. Namun ia segera menguasai diri. Oh, begitu ya? Ya sudah, saya ke belakang dulu. Sari, kalau butuh apa-apa panggil ibu saja ya, Nak. Bu Erna melangkah pergi. Namun Sari menangkap kerlingan mata mertuanya yang penuh rasa ingin tahu sebelum wanita itu menghilang di balik sekat ruang tengah. Sari tahu betul, Bu Erna tidak benar-benar pergi ke dapur. Ia pasti akan mencari posisi paling strategis untuk menangkap setiap kata yang keluar di ruang tamu ini. Yuda mengeluarkan beberapa map tebal dari tas kulitnya. Ia memperbaiki letak kacamatanya dan menatap Sari dengan serius. Mbak Sari, sesuai dengan amanah terakhir almarhum, proses audit perusahaan dan inventarisasi aset properti sudah selesai. Saya di sini untuk menegaskan posisi hukum Mbak Sari sebagai ahli waris utama. Sari mendengarkan dengan seksama, meskipun rasa mual kembali menyerang ulu hatinya. Maksudnya bagaimana, Pak? Seluruh aset, termasuk rumah ini, ruko-ruko di pusat kota, dan 51% saham di perusahaan tekstil ayah Anda, akan dialihkan secara penuh atas nama Mbak Sari. Namun, ada satu klausul tambahan yang sangat spesifik dalam wasiat tersebut. Yuda merendahkan suaranya, membuat Sari condong ke depan. Aset ini bersifat mutlak milik Mbak Sari dan keturunan langsung Mbak Sari. Jika dalam waktu dekat terjadi sesuatu pada Mbak Sari, harta tersebut tidak bisa jatuh ke tangan suami atau keluarga suami, melainkan akan dikelola oleh yayasan pendidikan yang ditunjuk ayah Anda hingga anak Mbak Sari mencapai usia dewasa. Di balik dinding penyekat yang hanya berjarak beberapa meter, Bu Erna berdiri mematung dengan tangan mencengkeram kain gorden. Napasnya memburu. Kalimat, tidak bisa jatuh ke tangan suami atau keluarga suami, berdentang di kepalanya seperti lonceng kematian bagi ambisi finansialnya. Selama ini, ia bertahan di rumah ini dengan harapan Galang akan mendapatkan bagian besar sebagai menantu tunggal, yang otomatis akan membuatnya menjadi nyonya besar di rumah mewah ini. Jadi, Mas Galang tidak memiliki hak kelola atas aset-aset itu, Pak? Tanya Sari pelan, memastikan pendengarannya sendiri. Betul, Mbak Sari. Pak Broto sangat detail dalam hal ini. Beliau ingin memastikan bahwa Mbak Sari dan calon cucunya memiliki kemandirian finansial total. Bahkan, perusahaan hanya bisa diambil alih oleh direksi jika Mbak Sari yang menandatangani persetujuannya. Posisi Mbak Sari sangat kuat, namun ini juga berarti tanggung jawabnya besar. Jelas Yuda tegas. Sari merasakan beban yang luar biasa menindih pundaknya. Di satu sisi, ia merasa sangat terlindungi oleh pandangan visioner ayahnya. Di sisi lain, ia menyadari bahwa kenyataan ini akan menciptakan jarak yang semakin lebar antara dirinya dan Galang, juga ketegangan yang lebih tajam dengan mertuanya. Ia bisa membayangkan betapa murkanya Galang jika tahu istrinya memiliki kuasa penuh sementara dia hanya dianggap sebagai penumpang di mata hukum waris sang mertua. Terima kasih, Pak Yuda. Saya butuh waktu untuk mencerna semua ini, ujar Sari pelan. Setelah Yuda pamit dan mobilnya meninggalkan halaman, suasana rumah mendadak menjadi sangat sunyi, namun kesunyian itu terasa mencekam. Bu Erna keluar dari balik sekat dengan wajah yang tidak lagi ramah. Ia tidak berteriak,
Namun tatapannya tajam menghujam Sari yang masih duduk di sofa. Luar biasa ya ayahmu itu. Sari. Sampai sudah mati pun, dia masih tidak percaya pada menantunya sendiri. Dia menganggap Galang itu apa? Benalu? Suara Bu Erna bergetar karena amarah yang ditahan. Sari bangkit berdiri, mencoba mengumpulkan sisa keberaniannya. Papa hanya ingin memastikan masa depan anakku terjamin. Bu, tidak ada maksud menghina Mas Galang. Halah, jangan sok polos. Kau pasti senangkan memegang semua kunci uang itu? Kau ingin kami mengemis padamu setiap hari? Bu Erna mendekat. Aromanya yang tajam membuat Sari merasa pening. Ingat Sari, tanpa Galang, kau itu hanya wanita hamil yang sendirian. Jangan sampai hartamu itu malah jadi kutukan buatmu. Bu Erna berlalu pergi ke arah kamarnya dengan langkah menghentak. Sari berdiri mematung di ruang tamu, merasakan perutnya yang kram akibat stres yang memuncak. Ia butuh dukungan. Ia butuh seseorang yang berada di pihaknya secara emosional, bukan hanya secara hukum. Sari masuk ke kamarnya, meraih ponselnya, dan melihat kontak Galang. Ia ingin menceritakan kedatangan Yuda, namun ia teringat bagaimana Galang selalu membela ibunya. Jika ia menceritakan klausul itu sekarang, Galang pasti akan merasa terhina dan konflik akan meledak sebelum waktunya. Sari terdiam sejenak di depan cermin, menatap pantulan dirinya yang tampak rapuh. Ia lalu membuka laci kecil di nakas, mengambil kartu nama Yuda, dan menuliskan sesuatu di balik kartu itu dengan tangan gemetar. Ia kemudian berjalan menuju dapur, menemukan Bei Ijah yang sedang mencuci piring, dan menyelipkan kartu nama itu ke dalam kantong celemek Bei Ijah tanpa sepatah kata pun. Hanya dengan satu isyarat mata yang penuh permohonan agar Bei Ijah menyimpannya baik-baik. Sari kembali ke kamarnya, mengunci pintu, dan mematikan lampu meski hari masih siang. Ia meringkuk di atas tempat tidur, memeluk perutnya, dan memutuskan untuk tidak memakan apapun yang disediakan Bu Erna malam ini, kecuali ia melihat Bei Ijah yang memasaknya dari awal. Kesunyian di dalam kamar yang gelap ternyata tidak memberikan ketenangan yang Sari cari. Meski ia telah menyembunyikan kartu nama Yuda pada Bei Ijah, rasa was-was itu tetap merayap seperti hawa dingin yang menembus pori-pori kulitnya. Perutnya terasa perih karena kosong. Namun bayangan wajah Bu Erna yang mengeras saat membahas warisan tadi siang membuatnya kehilangan selera makan. Ia terjepit di antara kebutuhan biologis bayinya dan naluri bertahan hidup yang meneriakkan peringatan bahaya. Di lantai bawah, denting piring dan tawa tipis Mira mulai terdengar. Sari memberanikan diri keluar kamar saat hari mulai beranjak malam, berharap bisa menyelinap ke dapur untuk sekadar mengambil biskuit atau buah. Namun, langkahnya terhenti di bordes tangga saat mendengar bisikan intens dari arah ruang tengah. 20 juta, Bu. Debt collector itu sudah meneror kantorku. Kalau aku tidak bayar minggu ini, mereka akan datang ke rumah ini. Suara Mira terdengar gemetar, penuh tekanan namun tetap dengan nada egois yang kental. Ibu tidak punya uang sebanyak itu. Mira, uang bulanan dari Sari saja habis untuk keperluan dapur dan arisan ibu. Sahut Bu Erna dengan nada rendah yang penuh kegusaran. Itu dia masalahnya. Kita ini seperti pengemis di rumah sendiri. Mbak Sari pegang semua kunci brankas. Dan tadi Pak Yuda bilang apa? Galang pun tidak punya hak? Itu gila, Bu. Kalau anak itu lahir, kita benar-benar akan dibuang seperti sampah. Tapi, Mira menjeda kalimatnya. Suaranya merendah hingga hampir berupa desisan. Kalau anak itu tidak ada, atau kalau sesuatu terjadi pada Mbak Sari sebelum wasiat itu sah sepenuhnya, Galang adalah satu-satunya ahli waris yang tersisa sebagai suami. Dan ibu tahu kan, Galang tidak akan pernah bisa menolak permintaan kita. Sari mencengkeram pegangan tangga kayu dengan kuat. Kukunya seolah ingin menembus pernis kayu yang mengilap itu. Jantungnya berdegup kencang, menghantam dada dengan irama yang menyakitkan. Ia tidak menyangka Mira akan bicara sefrontal itu. Jangan bicara sembarangan, Mir. Itu kriminal, tegur Bu Erna. Namun Sari menangkap ada nada keraguan, bukan penolakan mutlak dalam suara mertuanya itu. Tiba-tiba, pintu depan terbuka. Seorang wanita dengan riasan tebal dan pakaian bermerek yang tampak terlalu mencolok masuk tanpa mengetuk pintu dengan sopan. Itu Siska.
sahabat karib Mira yang sering datang untuk sekadar bergosip atau meminjam uang. Siska bukan sekadar teman. Bagi Sari, wanita ini adalah personifikasi dari segala pengaruh buruk yang merusak moral Mira. Masih bingung soal utang, Mir? Siska langsung bergabung di ruang tengah, meletakkan tas mahalnya di atas meja tanpa permisi. Aku punya kenalan yang bisa bantu. Bukan pinjaman, tapi solusi. Ada ramuan herbal dari kampung ibuku. Katanya sih untuk melancarkan haid, tapi kalau dosisnya tepat, bisa membersihkan, benalu, apapun yang ada di dalam perut tanpa meninggalkan jejak medis yang aneh. Anggap saja itu kecelakaan alami. Sari menutup mulutnya dengan tangan, menahan pekikan yang nyaris lolos. Di kegelapan lantai 2, ia merasa dunia seolah berputar. Mereka sedang membicarakan nyawa anaknya seolah itu hanyalah sebuah hambatan administratif yang bisa dihapus dengan ramuan herbal. 1 jam berlalu dengan penuh siksaan batin bagi Sari. Ia kembali ke kamarnya. Namun baru saja ia hendak merebahkan diri, pintu kamarnya diketuk pelan. Sari, ini ibu. Nak, boleh ibu masuk? Suara Bu Erna terdengar begitu lembut, berbanding terbalik dengan ketajaman suaranya di meja makan tadi pagi. Sari ragu, namun ia tahu mengunci diri hanya akan memperburuk situasi. Ia membuka pintu. Bu Erna berdiri di sana membawa sebuah gelas kaca berisi cairan kecoklatan yang mengepulkan uap tipis. Ibu lihat tadi kamu pucat sekali dan tidak mau makan malam. Ibu buatkan jamu kunyit asam dan ramuan jahe. Ini bagus untuk penguat kandungan, supaya kamu dan bayimu sehat. Ibu juga minta maaf soal ucapan ibu tadi siang. Ibu hanya kaget. Ucap Bu Erna dengan wajah yang tampak sangat prihatin. Sari menatap cairan itu. Aromanya sangat tajam. Ada bau rempah yang menyengat namun terselip aroma lain yang asing, sesuatu yang pahit dan menusuk hidung. Logika Sari berteriak untuk menolak. Namun matanya menangkap sosok Mira yang berdiri di kegelapan lorong, memperhatikannya dengan tatapan intens. Ayo diminum, Sari. Ibu sendiri yang menumbuk bahannya. Masa kamu tidak percaya pada mertuamu sendiri? Desak Bu Erna. Langkahnya maju 1 tindak, memperkecil ruang pribadi Sari. Di bawah tekanan psikologis yang luar biasa, Sari merasa terpojok. Jika ia menolak, ia akan dituduh curigaan dan hubungan dengan Galang akan semakin hancur jika Bu Erna mengadu. Dengan tangan gemetar, Sari menerima gelas itu. Ia meminumnya perlahan, merasakan cairan hangat itu melewati kerongkongannya. Rasanya sangat pahit, meninggalkan sensasi terbakar yang tidak biasa di pangkal lidah. Anak pintar, sekarang istirahatlah, ujar Bu Erna sambil mengambil kembali gelas kosong itu dan berlalu pergi bersama Mira. Hanya butuh waktu 10 menit bagi Sari untuk merasakan dampaknya. Perutnya tidak sekadar mual seperti morning sickness biasa. Ada rasa melilit yang hebat, seolah ada tangan raksasa yang meremas rahimnya dari dalam. Kepalanya berdenyut hebat, dan pandangannya mulai mengabur. Keringat dingin mengucur deras di dahinya. Sari merangkak menuju kamar mandi, mencoba memuntahkan kembali apa yang ia minum, namun hanya cairan kuning pahit yang keluar. Rasa sakit itu semakin tajam. Ia merasa sangat bodoh, sangat lemah, dan sangat sendirian. Dalam kesakitannya, Sari menyadari satu hal, rumah ini bukan lagi tempat tinggal, melainkan medan perang di mana ia adalah sasarannya. Dengan sisa tenaga yang ada, Sari meraih selembar tisu. Ia menempelkan tisu itu ke sisa tetesan jamu yang masih ada di pinggiran wastafel. Lalu ia membungkus tisu basah itu dengan plastik klip kecil yang biasa ia gunakan untuk menyimpan vitaminnya. Ia menyembunyikan bungkusan kecil itu di dalam selipan jahitan bantalnya. Jika terjadi sesuatu padanya malam ini, ia ingin ada bukti yang tertinggal. Sari kemudian meraih ponselnya, bukan untuk menelepon Galang, melainkan untuk mengaktifkan fitur perekam suara dan menyembunyikannya di bawah ranjang, tepat sebelum ia jatuh pingsan karena rasa sakit yang tak tertahankan. Sinar matahari pagi yang menerobos celah jendela tidak membawa kehangatan bagi Sari. Sebaliknya, cahaya itu terasa menyilaukan dan menyakitkan, memperparah denyut di pelipisnya. Sari terbangun dengan rasa mual yang masih tersisa di pangkal kerongkongan, namun rasa sakit yang paling nyata berada di perut bawahnya,
Sebuah kram tumpul yang mengingatkannya pada cairan pahit yang dipaksakan Bu Erna semalam. Ia meraba selipan jahitan bantalnya. Bungkusan plastik kecil berisi sampel jamu itu masih ada di sana. Gumpalan bukti bisu bahwa nyawa bayinya baru saja dipertaruhkan. Sari menyeret langkahnya ke arah cermin. Wajahnya di pantulan kaca tampak sangat asing. Pucat dengan lingkaran hitam di bawah mata yang menyiratkan ketakutan mendalam. Ia merasa seperti domba yang dikurung di dalam kandang serigala. Dan serigala-serigala itu kini sedang duduk manis di meja makan, menunggunya keluar untuk melanjutkan sandiwara, keluarga bahagia. Ia meraih ponselnya dengan tangan yang masih sedikit gemetar. Pukul 8 pagi. Galang biasanya sudah berada di lokasi proyek saat ini. Sari membutuhkan suara itu. Ia membutuhkan Galang untuk mengatakan bahwa semua ini hanya mimpi buruk, bahwa ibu dan adiknya tidak mungkin sejahat itu, atau setidaknya, Galang akan menjemputnya pulang. "Halo, Mas." Suara Sari tercekat saat panggilan itu akhirnya tersambung. "Sari? Ada apa lagi?" "Mas baru saja mau naik ke lantai atas proyek, sinyal di sini susah." Suara Galang terdengar terburu-buru, diikuti suara deru mesin berat dan teriakan pekerja di latar belakang. Suara itu terasa sangat jauh, tidak hanya secara fisik, tapi juga secara emosional. "Mas, tolong dengarkan aku kali ini saja. Semalam ibu memberiku jamu yang aneh. Aku sakit sekali, Mas. Perutku kram hebat dan aku hampir pingsan. Aku juga mendengar Mira bicara soal utang-utangnya dan rencana jahat kalau aku tidak ada." Sari berbicara dengan nada mendesak. Air mata mulai mengalir deras membasahi pipinya. Hening sejenak di seberang sana. Sari berharap akan ada ledakan kekhawatiran atau setidaknya pertanyaan tentang kondisinya. Namun, yang terdengar kemudian adalah helaan napas panjang yang penuh dengan rasa jengah. "Sari, astaga, kita bahas ini lagi? Mas sudah bilang, jangan terlalu banyak pikiran. Kamu itu sedang hamil muda. Hormonmu sedang berantakan. Wajar kalau kamu jadi paranoid dan merasa mual. Itu namanya morning sickness, bukan karena jamu dari ibu," kata Galang, nadanya meninggi, menunjukkan kejengkelan yang tidak disembunyikan. "Ini bukan sekadar mual biasa, Mas. Aku punya buktinya. Aku menyimpan sedikit cairannya. Dan Mira, dia benar-benar sedang terlilit utang. Dia ingin harta papa." "Cukup, Sari." Galang memotong dengan kasar. "Mas tidak suka kau menuduh keluargaku seperti itu. Ibu itu orang tua. Dia mengerti soal kehamilan lebih dari kau. Dia memberimu jamu karena dia sayang. Karena dia ingin cucunya sehat. Dan Mira? Dia memang boros. Tapi dia adikku. Tidak mungkin dia punya pikiran sekeji itu. Kau jangan terus-menerus memposisikan dirimu sebagai korban di rumah itu." Hati Sari bagai dihantam palu godam. Rasa perih di perutnya tidak sebanding dengan rasa sesak yang kini memenuhi dadanya. Suaminya, pria yang berjanji akan menjaganya di depan altar dan di depan mendiang ayahnya, kini justru berdiri sebagai pembela bagi orang-orang yang mencoba mencelakainya. "Jadi kau lebih percaya mereka daripada istrimu sendiri yang sedang kesakitan?" bisik Sari dengan suara bergetar. "Aku bicara berdasarkan logika. Sari, kau itu sensitif, gampang curiga, dan jujur saja. Sejak ayahmu meninggal dan kau memegang warisan itu, kau jadi berubah. Kau jadi sombong dan menganggap semua orang menginginkan hartamu. Dengar ya, ibu dan Mira adalah tanggung jawabku. Mereka tidak boleh diganggu-gugat. Kalau kau tidak bisa akur dengan mereka, itu artinya kau yang harus belajar memperbaiki sikapmu. Mas harus kerja. Jangan telepon lagi kalau hanya ingin mengadu hal-hal yang tidak masuk akal." Bip. Sambungan terputus. Sari menatap layar ponselnya dengan nanar. Dunia seolah runtuh di sekelilingnya. Galang tidak hanya menulikan telinga. Dia telah menutup pintu perlindungan bagi Sari. Di mata Galang, Sari hanyalah seorang wanita hamil yang kehilangan kewarasan karena hormon. Sari menyeka air matanya. Kesedihan itu perlahan menguap, berganti dengan percikan amarah dan insting bertahan hidup yang tajam. Jika Galang memilih untuk buta, maka Sari harus menjadi mata bagi dirinya sendiri. Ia tidak bisa lagi mengandalkan siapapun untuk menyelamatkannya.
Sari keluar dari kamar dengan kepala tegak, meski kakinya masih terasa lemas. Di ruang tengah, ia melihat Bu Erna sedang duduk tenang sambil menyulam, sementara Mira sedang sibuk dengan ponselnya. Sesekali tertawa kecil seolah percakapan tentang membersihkan benalu, semalam tidak pernah terjadi. Oh, sudah bangun, Sari? Bagaimana? Jamu ibu manjur, kan? Wajahmu kelihatan lebih segar, ujar Bu Erna dengan senyum yang tidak sampai ke mata. Sari tahu itu adalah umpan. Bu Erna sedang memastikan apakah rencananya berhasil atau apakah Sari mencurigai sesuatu. Terima kasih, Bu. Rasanya memang luar biasa. Saya tidak akan melupakan rasa jamu itu, jawab Sari dengan nada datar yang terukur. Mira melirik dari balik ponselnya. Makanya, Mbak, jadi orang jangan kaku-kaku banget. Kalau ibu kasih sesuatu, diterima saja. Jangan kayak orang asing. Sari tidak membalas. Ia melangkah menuju dapur, di mana Bei Ijah sedang menyiapkan bahan masakan. Sari mendekati Bei Ijah, pura-pura memeriksa sayuran, lalu berbisik sangat pelan hingga hampir tak terdengar. Bei, tolong perhatikan setiap langkah mereka hari ini. Jangan biarkan mereka masuk ke dapur tanpa pengawasan Bibi. Bei Ijah mengangguk samar. Tangannya terus memotong bayam namun matanya menyiratkan pemahaman yang mendalam. Sari kemudian berbalik. Ia tidak menuju kamarnya, melainkan berjalan menuju gerbang depan. Mau kemana, Sari? Kamu kan masih lemas, tegur Bu Erna. Suaranya mengandung nada otoritas yang mencoba menghalangi. Saya butuh udara segar, Bu. Hanya ke depan sebentar, jawab Sari tanpa menoleh. Sari berjalan menuju kotak pos di depan gerbang. Ia tidak sedang menunggu surat. Dengan gerakan cepat yang terlatih agar tidak terlihat dari jendela rumah, ia mengambil sebuah alat perekam suara kecil yang telah ia siapkan, cadangan dari yang ia sembunyikan di bawah ranjang, dan menyelipkannya ke dalam saku daster. Sari menyadari bahwa untuk menjebak pemangsa, ia harus terlihat seperti mangsa yang tetap tenang namun mulai memasang jerat di setiap sudut gelap. Ia kembali masuk ke dalam rumah, melewati Bu Erna dan Mira dengan kepatuhan palsu yang sempurna, sementara di dalam kepalanya, ia mulai menyusun jadwal untuk membawa sampel jamu itu ke laboratorium tanpa sepengetahuan siapapun. Ia tahu risikonya. Jika ia ketahuan pergi ke laboratorium, Bu Erna akan tahu bahwa Sari sudah mulai melawan. Namun, diam berarti membiarkan dirinya dan bayinya membusuk secara perlahan di rumah ini. Denging di telinga Sari setelah Galang memutus sambungan telepon itu terasa lebih menyakitkan daripada sisa kram di perutnya. Kalimat suaminya, "Jangan telepon lagi kalau hanya ingin mengadu hal-hal yang tidak masuk akal," berputar-putar seperti kaset rusak, menghancurkan sisa-sisa harapan yang ia gantungkan pada bahu laki-laki itu. Sari menyadari satu kenyataan pahit. Di rumah yang dibangun oleh keringat ayahnya ini, ia bukan lagi seorang nyonya, melainkan seorang tawanan yang perlindungan hukumnya belum turun dan perlindungan batinnya telah runtuh. Ia duduk bersandar pada pintu kamar yang terkunci, memeluk lututnya. Rasa mual itu masih ada, namun kini bercampur dengan rasa hampa yang luar biasa. Galang, yang seharusnya menjadi benteng terdepan, justru menjadi orang yang membukakan pintu bagi para serigala untuk masuk. Sari menatap perutnya yang masih rata. Ada nyawa di sana yang tidak tahu bahwa ayahnya sendiri telah menutup mata atas ancaman yang mengintai mereka. Ketukan pelan di pintu mengejutkannya. Bukan ketukan keras khas Mira atau ketukan berwibawa Bu Erna. Ini ketukan pendek yang ragu-ragu. "Non, ini Bibi," bisik suara di balik pintu. Sari segera berdiri, menyeka sisa air matanya, dan membuka kunci. Bei Ijah menyelinap masuk dengan wajah yang lebih pucat dari biasanya. Ia segera menutup pintu dan memastikan grendelnya terpasang kembali. Napas wanita tua itu memburu. Tangannya gemetar hebat saat ia merogoh kantong celemeknya. "Non, tadi Bibi disuruh dan Mira membersihkan kamarnya karena dia buru-buru berangkat arisan," ujar Bei Ijah dengan suara yang nyaris hilang. Waktu Bibi mengibas sprei, Bibi menemukan ini terselip di bawah kasur, di dekat kepala ranjang. Bei Ijah mengulurkan sebuah bungkusan kertas kecil yang dilipat rapi. Sari menerimanya dengan tangan dingin. Saat lipatan itu dibuka, tampaklah serbuk halus berwarna abu-abu kusam. Tidak ada aroma yang menyengat,
Namun saat Sari mendekatkannya ke hidung, ada sisa bau tanah dan zat kimia yang samar, bau yang mirip dengan sensasi pahit yang ia rasakan pada jamu semalam. Bibi lihat dan Mira memasukkan sedikit bubuk ini ke dalam botol minumannya sebelum dia pergi. Non. Bibi takut. Bibi takut ini yang dimasukkan ke jamu semalam. Bei Ijah mulai terisak pelan. Bapak dulu selalu pesan supaya Bibi jaga Non Sari, tapi Bibi tidak berdaya kalau mereka sudah bekerja sama. Sari menggenggam bungkusan itu kuat-kuat. Kepalanya berdenyut. Jadi, kecurigaannya bukan sekadar paranoia ibu hamil. Itu adalah fakta. Mira dan ibunya benar-benar sedang meracuninya secara perlahan. Mungkin dosisnya kecil, cukup untuk membuat janinnya mati perlahan atau membuatnya tampak seperti keguguran alami karena kelelahan. Terima kasih, Bei. Simpan ini baik-baik. Tolong, jangan sampai mereka tahu Bibi memberikan ini pada saya. Sari memasukkan kembali bubuk itu ke bungkusan dan menyerahkannya pada Bei Ijah untuk disimpan di tempat yang lebih aman di dapur, di antara bumbu-bumbu yang tidak mungkin disentuh oleh Mira atau Bu Erna. Non harus pergi dari sini. Hubungi Pak Yuda. Saran Bei Ijah. Belum bisa. Bei. Pak Yuda bilang proses balik nama baru selesai bulan depan. Kalau saya pergi sekarang tanpa bukti medis yang kuat bahwa mereka sengaja mencelakai saya, Mas Galang akan punya alasan untuk membawa saya kembali ke sini atau menganggap saya gila. Saya harus punya bukti yang tidak bisa dibantah. Jawab Sari dengan suara yang mulai mengeras. Ketakutannya kini mulai bertransformasi menjadi tekad yang dingin. Sari memutuskan untuk keluar kamar. Ia butuh pergi ke apotek atau klinik terdekat untuk memeriksakan diri secara mandiri, atau setidaknya membeli tes kesehatan mandiri jika ada. Namun, saat ia mencapai ruang tengah, langkahnya terhenti. Bu Erna sedang berdiri di dekat pintu utama, memegang serenteng kunci yang sangat dikenal oleh Sari. Itu adalah kunci cadangan gerbang dan pintu utama yang biasanya tergantung di ruang tengah. Mau kemana, Sari? Wajahmu masih pucat begitu. Tanya Bu Erna. Suaranya datar. Namun matanya menatap tajam ke arah tas kecil yang dicangklong Sari. Saya mau ke depan sebentar, Bu. Mau mencari udara segar di taman depan. Mungkin jalan kaki sedikit ke toko kelontong di ujung jalan. Jawab Sari sesantun mungkin, mencoba menyembunyikan getaran di suaranya. Bu Erna berjalan mendekat. Langkah kakinya terdengar berat di atas lantai marmer. Tidak perlu. Di luar panas. Debu banyak. Kamu itu sedang lemah. Ibu sudah bilang pada penjaga gerbang dan tukang kebun untuk tidak membuka gerbang tanpa izin ibu. Kunci-kunci ini juga ibu yang pegang mulai sekarang. Sari terkesiap. Maksud ibu apa? Ini rumah saya, Bu. Kenapa saya tidak boleh keluar? Bu Erna tersenyum tipis. Sebuah senyum yang terasa seperti jeratan tali di leher Sari. Ini rumah mendiang besan saya, yang sekarang ditinggali oleh menantu dan cucu saya. Ibu melakukan ini demi kebaikanmu. Galang menitipkanmu pada ibu karena dia tahu kau sedang tidak stabil. Kalau kau keluyuran dan pingsan di jalan, siapa yang susah? Ibu yang akan disalahkan Galang. Tapi saya butuh udara luar, Bu. Nada suara Sari naik 1 oktav. Udara di taman belakang cukup luas. Jangan membantah, Sari. Ibu hanya menjalankan tanggung jawab ibu sebagai orang tua di rumah ini. Masuklah ke kamar. Istirahat. Ibu akan suruh Bei Ijah antarkan makanan lagi nanti. Pastikan dihabiskannya, supaya bayimu tidak kekurangan gizi. Bu Erna memasukkan kunci-kunci itu ke dalam saku das terbesarnya dan berjalan menuju dapur dengan otoritas yang mutlak. Sari berdiri mematung di tengah ruang tamu yang luas. Rasa sesak itu kembali datang. Kali ini lebih menyesakkan. Ia merasa dinding-dinding rumah ini perlahan bergerak menyempit, menjepitnya dalam isolasi yang sempurna. Ia menatap ke arah gerbang tinggi yang terlihat dari jendela kaca besar. Di sana, ia melihat tukang kebun sedang menggembok gerbang dari luar, sesuai perintah Bu Erna. Ia benar-benar telah dikunci di dalam hartanya sendiri. Sari kembali ke kamarnya dengan perasaan berkecamuk. Ia duduk di pinggir ranjang, menatap ponselnya. Ia ingin menelepon polisi. Namun apa buktinya? Sebuah bungkusan bubuk yang belum diuji lab?
Rekaman suara yang mungkin dianggap sebagai pertengkaran keluarga biasa? Ia butuh lebih. Ia butuh sesuatu yang bersifat forensik. Matanya tertuju pada botol parfum mahal peninggalan ayahnya di atas meja rias. Sebuah botol kaca dengan semprotan manual yang bisa dibuka tutupnya. Sari bangkit, mengosongkan isi parfum itu ke dalam wastafel, lalu mencuci botolnya hingga bersih. Dengan gerakan tenang namun penuh perhitungan, ia mengambil gelas bekas minumannya semalam yang masih ada di atas meja kecil, yang untungnya belum sempat diambil oleh Bei Ijah, dan menuangkan sisa tetesan cairan jamu yang mengendap di dasar gelas ke dalam botol parfum kecil itu. Ia kemudian menyembunyikan botol kecil itu di dalam lipatan bra di lemari pakaiannya. Sari tahu, setiap langkahnya kini dipantau. Ia harus bertindak seolah-olah ia sudah menyerah pada aturan Bu Erna. Namun di dalam kepalanya, ia mulai menyusun jadwal pemberian makan. Ia harus memastikan bahwa mulai besok, ia tidak akan pernah memakan apapun yang tidak ia lihat proses memasaknya secara langsung. Meski itu berarti ia harus berpura-pura jatuh sakit lebih parah untuk menghindari jamuan makan bersama. Sari merebahkan dirinya, memejamkan mata, dan mulai mengatur napasnya yang teratur. Ia harus terlihat lemah agar mereka lengah. Ia harus menjadi mangsa yang patuh sebelum ia bisa melepaskan jerat yang ia siapkan. Gemini Said. Isolasi itu mulai menggerogoti kewarasan Sari. Setiap kali ia memandang keluar jendela dan melihat gembok besar yang melilit rantai di gerbang depan, dadanya terasa sesak seolah oksigen di rumah itu sengaja dikurangi. Keamanan yang dulu ia banggakan dari tembok tinggi rumah ayahnya kini berubah menjadi penjara yang sempurna. Sari merasa seperti hantu yang bergentayangan di lorong-lorong megah. Sementara Bu Erna dan Mira adalah penguasa yang memegang kunci kebebasannya. Pagi itu, suara tawa yang melengking dari ruang tamu memecah kesunyian. Sari yang sedang duduk lemas di meja riasnya segera bangkit. Ia mengenali suara itu. Sahabat Mira yang selalu membawa hawa tidak enak setiap kali berkunjung. Sari berjalan ke arah pintu, membukanya sedikit untuk menguping. Di ruang tamu, Bu Erna sedang menjamu Pak RT Danu. Pria parubaya itu tampak mengangguk-angguk dengan wajah penuh simpati. Begitulah, Pak RT. Kami sangat khawatir dengan kondisi Sari. Sejak ayahnya meninggal, kejiwaannya agak tidak stabil. Apalagi sekarang sedang hamil muda. Kadang dia bicara sendiri. Kadang dia menuduh kami yang bukan-bukan. Makanya, demi keamanannya, saya terpaksa membatasi dia keluar rumah. Takut kalau dia pingsan atau melakukan hal yang membahayakan dirinya sendiri di jalan. Ucap Bu Erna dengan nada yang begitu lembut. Suaranya mengandung getaran kesedihan yang sangat meyakinkan. Oh, begitu ya, Bu Erna? Saya maklum. Kehilangan orang tua memang berat. Apalagi dalam kondisi berbadan dua. Syukurlah ada Bu Erna dan Nak Mira yang menjaganya. Kalau butuh bantuan apa-apa, jangan sungkan lapor saya. Jawab Pak RT Danu dengan nada kebapakan. Sari mencengkeram kusen pintu kamarnya. Amarahnya memuncak. Bu Erna sedang membangun narasi bahwa dirinya gila. Jika seluruh lingkungan percaya bahwa ia tidak stabil secara mental, maka apapun yang ia katakan atau laporkan nantinya akan dianggap sebagai halusinasi. Ini adalah taktik pemusnahan karakter yang sangat rapi. Setelah Pak RT Danu pergi, suasana di bawah berubah. Suara Siska terdengar lebih jelas sekarang, berbisik dengan Mira di dekat tangga. Ini yang aku janjikan, Mir. Cairan bening. Tanpa rasa, tanpa bau. Kamu tinggal campurkan saja ke minumannya. Orang-orang akan mengira ini vitamin penguat janin kalau ditanya. Padahal, ini akan membuat rahimnya berkontraksi dalam hitungan jam. Rasanya seperti keguguran alami karena kelelahan atau stres. Bisik Siska. Aman kan? SIS? Maksudku, dokter tidak akan tahu? Tanya Mira. Suaranya terdengar gugup namun penuh hasrat. Tenang saja. Zat ini cepat larut dalam darah dan akan terbuang lewat urin. Asal dosisnya pas, dia cuma akan merasa mulas hebat lalu ya. Selama tinggal calon ahli waris. Siska tertawa kecil, sebuah tawa yang membuat bulu kuduk Sari meremang. Sari segera menutup pintu kamarnya dengan sangat hati-hati agar tidak menimbulkan bunyi. Ia terduduk di lantai. Napasnya memburu.
Mereka tidak lagi menggunakan ramuan herbal tradisional yang berbau tajam. Mereka menggunakan zat kimia cair yang tak terdeteksi. Sari merasa benar-benar terjepit. Ia tidak bisa melarikan diri. Ia tidak bisa mengadu pada suaminya. Dan kini musuhnya memegang senjata yang tak terlihat. Beberapa menit kemudian, ia mendengar langkah kaki menaiki tangga. Itu Mira. Sari segera melompat ke tempat tidur. Berpura-pura tidur dengan selimut menutupi setengah wajahnya. Pintu kamarnya diketuk. Lalu terbuka tanpa menunggu izin. Mira masuk membawa segelas susu putih hangat di atas nampan kecil. "Mbak Sari, bangun." "Mbak, ini aku buatkan susu," kata ibu. "Mbak harus banyak minum kalsium supaya bayinya kuat." Suara Mira terdengar sangat manis. Namun Sari bisa merasakan ketegangan di balik nada itu. Sari membuka matanya perlahan. Berpura-pura baru bangun tidur. "Taruh saja di sana, Mir. Nanti Mbak minum." "Jangan nanti-nanti, Mbak. Ini mumpung masih hangat. Ayo, aku tungguin sampai habis ya. Aku kan mau jadi adik ipar yang berbakti." Mira duduk di pinggir ranjang, menyodorkan gelas itu tepat di depan wajah Sari. Sari menatap cairan putih di dalam gelas itu. Di permukaan susu yang tenang itu, ia seolah melihat maut yang sedang mengintai. Ia tahu ada zat pemicu kontraksi di sana. Ia tahu Mira sedang menanti kehancurannya. "Mbak merasa mual kalau minum susu sekarang, Mir. Rasanya masih penuh perutku." Sari mencoba menolak halus. "Aduh, Mbak, jangan manja terus, kenapa sih? Mas Galang telepon tadi. Dia pesan supaya aku pastikan Mbak Sari makan dan minum yang benar. Kalau Mbak nolak terus, aku laporin ke Mas Galang lo kalau Mbak sengaja mau mencelakai bayi ini dengan tidak mau makan," ancam Mira dengan senyum licik. Nama Galang disebut seperti sebuah vonis. Sari tahu, jika Mira melapor, Galang akan kembali memakinya melalui telepon. Tekanan batin itu membuat Sari merasa ingin berteriak. Namun ia menahannya. Ia harus tetap terlihat patuh. Sari menerima gelas itu dengan tangan gemetar. Ia membawa gelas itu ke bibirnya. Ia bisa mencium aroma vanila dari susu tersebut. Namun imajinasinya mencium aroma kematian. Ia meminum seteguk kecil, merasakan cairan itu melewati tenggorokannya. Rasanya memang tidak ada yang aneh. Dan itulah yang membuatnya semakin takut. "Pintar. Habiskannya. Mbak, aku mau ke bawah dulu, ada Siska di bawah." Mira berdiri, tampak puas melihat Sari meminum susu itu, lalu melenggang pergi keluar kamar. Begitu pintu tertutup, Sari segera berlari ke kamar mandi. Ia memasukkan jarinya ke tenggorokan, mencoba memuntahkan kembali seteguk susu yang baru saja masuk. Ia terbatuk-batuk hingga matanya berair. Namun rasa takutnya lebih besar daripada rasa sakit di kerongkongannya. Sari menatap gelas susu yang masih tersisa banyak itu. Ia tidak bisa membuangnya ke wastafel begitu saja karena baunya akan tertinggal atau Mira akan mengecek tempat sampah. Sari melihat sebuah botol plastik bekas air mineral di sudut kamar mandi yang ia gunakan untuk menyiram tanaman kecil di dalam kamar. Dengan gerakan cepat dan penuh risiko, Sari menuangkan sisa susu itu ke dalam botol plastik tersebut, lalu menyembunyikannya di dalam keranjang pakaian kotor, terkubur di bawah tumpukan daster-dasternya yang tebal. Ia menyisakan sedikit sekali susu di gelas asli agar terlihat seolah ia telah meminumnya hampir habis. Sari kembali ke tempat tidur, mematikan lampu, dan meringkuk. Ia mulai merintih pelan, sengaja membuat suara yang bisa terdengar hingga ke lorong jika ada yang lewat. Ia harus berakting. Ia harus meyakinkan mereka bahwa racun itu bekerja, agar mereka tidak curiga dan tidak mencoba memberikan dosis tambahan yang lebih berbahaya. Di tengah kegelapan, Sari meraih ponselnya. Ia tidak menghubungi Galang. Ia membuka aplikasi pesan dan mengirimkan pesan singkat kepada Yuda. "Pak, tolong jemput saya besok pagi jam 9. Bilang ada urusan mendesak soal tanda tangan perusahaan yang tidak bisa ditunda. Tolong, jangan gagal." Sari tahu, meminta Yuda datang adalah pertaruhan besar. Bu Erna mungkin akan melarangnya pergi. Namun jika Yuda datang dengan alasan profesional sebagai pengacara perusahaan almarhum ayahnya di depan umum, Bu Erna akan sulit menolak tanpa terlihat mencurigakan. Sari memejamkan mata, memeluk perutnya yang kini mulai terasa mulas,
entah karena seteguk susu tadi atau karena stres yang luar biasa, dan berdoa agar ia bisa bertahan melewati malam ini. Gemini Said. Dingin yang merayap di kaki Sari bukan berasal dari pendingin ruangan yang menyala, melainkan dari sisa-sisa keringat dingin yang membasahi daster batiknya. Tengah malam itu, kesunyian rumah peninggalan ayahnya terasa mencekam, seolah dinding-dinding kayu jati di kamar itu sedang menahan napas, menyaksikan penderitaannya. Sari mencoba bangkit untuk meraih segelas air di nakas. Namun sebuah sentakan tajam di perut bawahnya membuat ia jatuh terduduk kembali di tepian ranjang. Rasanya seperti ada pisau tumpul yang diputar perlahan di dalam rahimnya, mengoyak segala ketenangan yang tersisa. Dengan tangan gemetar, Sari menyalakan lampu tidur. Matanya membelalak saat melihat noda merah kecoklatan yang menodai sprei putihnya. Meskipun hanya sedikit, pemandangan itu menghantam batinnya lebih keras daripada tamparan fisik manapun. "Tidak, nak, bertahanlah," bisiknya parau. Suaranya pecah oleh isak tangis yang tertahan. Ia teringat seteguk susu yang ia paksa masuk semalam. Meskipun ia telah mencoba memuntahkannya, sisa zat cair dari Siska itu rupanya telah mulai bekerja, memicu pemberontakan di dalam tubuhnya. Rasa takut kehilangan satu-satunya peninggalan hidup dari ayahnya, janin di rahimnya, membuat Sari nekat berteriak memanggil bantuan. "Bei! Bei Ijah!" Tak butuh waktu lama hingga pintu kamar terbuka. Bei Ijah berlari masuk dengan wajah bantal yang seketika berubah pasi melihat kondisi Sari. Wanita tua itu segera menghambur ke sisi ranjang, memegang tangan Sari yang sedingin es. "Gusti Allah, Non, ada darah, kita harus ke rumah sakit sekarang," seru Bei Ijah panik. Ia berbalik hendak keluar menuju ruang tengah untuk mencari kunci atau menelepon ambulans. Namun langkahnya terhenti di ambang pintu. Bu Erna sudah berdiri di sana, mengenakan kimono tidurnya. Wajahnya tampak tenang, terlalu tenang untuk seseorang yang baru saja mendengar teriakan darurat. Di belakangnya, Mira mengintip dengan wajah yang diselimuti kecemasan yang aneh, seolah ia takut namun sekaligus menanti hasil dari perbuatannya. "Ada apa ribut-ribut begini? Ini sudah jam 2 pagi. Suara Bu Erna datar. Tidak ada nada khawatir sedikit pun. "Ibu, Non Sari pendarahan. Kita harus panggil ambulans atau bawa ke RS Medika sekarang juga," lapor Bei Ijah dengan suara bergetar. Bu Erna berjalan mendekat, melirik noda di sprei dengan tatapan dingin, lalu menatap Sari yang sedang meringkuk memegangi perutnya. "Hanya bercak sedikit begitu, jangan dibesar-besarkan." Sari itu hanya kelelahan karena pikirannya sendiri yang terlalu curigaan. "Kalau panggil ambulans tengah malam, nanti tetangga bangun semua. Pak RT baru saja kemarin saya beritahu kalau kondisi Sari sedang tidak stabil. Apa kalian mau membuat saya malu dengan drama ambulans ini? Tapi ini nyawa anak saya, Bu." Sari mengerang. Air mata mengalir deras. "Sakit sekali. Minum air putih yang banyak dan tidur. Besok pagi kalau masih sakit, baru kita ke dokter biasa. Ibu lebih tahu soal kehamilan daripada kamu, Sari. Dulu ibu juga pernah flek begini dan tidak apa-apa," jawab Bu Erna mutlak. Ia kemudian menatap Bei Ijah dengan tajam. "Bibi kembali ke kamar. Jangan berani-berani menyentuh telepon rumah atau membuka gerbang. Kuncinya ada di kamar saya." Bu Erna menarik paksa lengan Bei Ijah keluar dari kamar Sari. Sebelum menutup pintu dari luar, ia menatap Sari sekali lagi. "Istirahatlah. Jangan manja." Klik. Pintu dikunci dari luar. Sari terpaku dalam kegelapan yang kembali menyelimuti setelah Bu Erna mematikan lampu utama dari saklar luar. Ia merasa seperti binatang buruan yang dibiarkan mati perlahan di dalam lubang. Rasa sakit di perutnya terus berdenyut. Namun amarah yang membara di dadanya mulai memberikan sedikit kekuatan. Ia menyadari bahwa jika ia menuruti perintah mertuanya, ia akan bangun besok pagi tanpa bayi di rahimnya, atau mungkin tidak bangun sama sekali. Ia merayap ke bawah tempat tidur, meraba-raba lantai kayu yang dingin hingga jemarinya menyentuh benda kecil berbentuk persegi panjang yang ia sembunyikan di sana sejak episode sebelumnya. Ponsel cadangan milik ayahnya yang belum sempat ia serahkan ke Yuda. Dengan sisa tenaga dan pandangan yang mulai berkunang-kunang, ia menyalakan ponsel itu. Cahaya layarnya terasa sangat menyilaukan di matanya yang sembab.
Ia tidak menelepon Galang. Pengalaman pahit kemarin telah mengajarinya bahwa suaminya adalah sekutu musuh yang paling efektif melalui sikap apatisnya. Sari mencari nomor Yuda. Panggilan pertama tidak diangkat. Sari menggigit bibirnya hingga berdarah. Mencoba menahan erangan sakit agar tidak terdengar hingga keluar pintu. "Tolong, Pak Yuda, angkat." "Halo? Sari?" Suara Yuda terdengar serak. Namun langsung siaga begitu mendengar isakan Sari. "Pak, tolong saya. Saya pendarahan. Bu Erna mengunci saya di kamar dan melarang ambulans datang. Saya di rumah Papa, tolong bawa bantuan medis. Tapi jangan lewat gerbang depan, mereka memegang kuncinya." Bisik Sari dengan suara yang nyaris hilang. "Tenang, Sari. Tetap bernapas pelan. Saya akan hubungi rekan dokter saya yang bisa bergerak cepat. Saya akan ke sana sekarang. Kamu bisa buka jendela kamar?" "Bisa. Tapi saya lemas sekali." "Usahakan, Sari. Saya akan lewat tembok samping dekat pohon mangga. Jangan tutup teleponnya." Sari meletakkan ponsel itu di atas bantal. Dengan gerakan yang sangat lambat dan menyakitkan, ia menyeret tubuhnya ke arah jendela besar yang menghadap ke kebun samping. Ia membuka slot kuncinya dengan jari yang gemetar. Udara malam yang lembab masuk, menerpa wajahnya yang panas karena demam. Ia kembali ke ranjang, meringkuk seperti janin, mencoba mempertahankan setiap detik kesadarannya. Di dalam batinnya, ia meminta maaf pada mendiang ayahnya karena telah membiarkan orang-orang ini menguasai rumah mereka. Namun, ia juga berjanji bahwa jika ia selamat malam ini, ia tidak akan lagi menjadi Sari yang lemah. Ia akan menjadi badai yang menghancurkan segala rencana busuk mertua dan iparnya. Sari melihat botol susu yang masih tersembunyi di bawah tumpukan baju kotor di pojok kamar. Ia menyadari sesuatu. Jika ia pergi ke rumah sakit sekarang, Bu Erna pasti akan membersihkan kamar ini dan menghilangkan semua jejak. Dengan sisa kekuatannya, Sari meraih tas kecilnya, memasukkan sampel susu dalam botol plastik itu dan bungkusan bubuk dari bayi ijah ke dalamnya. Ia melilitkan tas itu ke pergelangan tangannya dengan sangat kencang, lalu menutupi lengannya dengan selimut, bersiap untuk kemungkinan terburuk saat Yuda tiba. Ia memutuskan untuk tidak melepaskan tas itu sedikit pun. Apapun yang terjadi saat ia dievakuasi nanti. Gemini Said. Bau antiseptik yang tajam menusuk indera penciuman Sari. Jauh lebih jujur dan menenangkan daripada aroma melati palsu dari pengharum ruangan di rumah peninggalan ayahnya. Saat mata Sari perlahan terbuka, hal pertama yang ia tangkap adalah langit-langit putih yang datar dan bunyi bip teratur dari mesin monitor jantung di samping tempat tidurnya. Bunyi itu seolah menjadi pengingat bahwa ia masih bernapas, bahwa ia berhasil meloloskan diri dari lubang maut yang ia sebut rumah. Tubuhnya terasa sangat ringan, namun sekaligus sangat rapuh. Perut bawahnya masih terasa nyeri, sebuah denyut tumpul yang membuatnya langsung teringat pada noda merah di sprei putih semalam. Sari mencoba menggerakkan tangannya, dan ia merasakan tarikan selang infus di punggung tangannya. Di sudut ruangan, Yuda berdiri dengan ponsel di telinga. Wajahnya yang biasanya kaku kini tampak dilingkupi mendung kelelahan. Begitu menyadari Sari terbangun, Yuda segera memutus sambungan telepon dan mendekat. "Mbak Sari, syukurlah Anda sudah sadar. Anda sudah di rumah sakit sekarang. Anda aman." Bayi saya, Pak?" Suara Sari serak, hampir berupa bisikan yang pecah. Yuda tidak langsung menjawab, yang membuat jantung Sari berdegup liar hingga monitor di sampingnya berbunyi lebih cepat. Sebelum Yuda sempat berbicara, pintu kamar perawatan terbuka. Seorang pria parubaya dengan jas putih dan stetoskop yang menggantung di lehernya masuk. Wajahnya bersih dengan kacamata berbingkai tipis yang membingkai mata yang tampak sangat jeli sekaligus waspada. "Saya Dr. Aris, spesialis kandungan yang menangani ibu sejak semalam," ujar pria itu. Ia mendekati Sari, tidak dengan senyum ramah yang basa-basi, melainkan dengan ekspresi profesional yang menyimpan beban serius. "Ibu Sari, kita perlu bicara jujur mengenai kondisi ibu." Sari mencengkeram pinggiran sprei rumah sakit. "Apa janin saya selamat, Dok?" Untuk saat ini, detak jantungnya masih ada, meski sangat lemah. "Kita berhasil melakukan tindakan tepat waktu sebelum kontraksi itu berakibat fatal." Dr. Aris menjeda.
Ia melirik Yuda sejenak seolah meminta izin untuk melanjutkan ke bagian yang lebih kelam. Namun, yang menjadi perhatian utama saya bukan hanya pendarahannya, melainkan hasil tes toksikologi darah ibu. Sari menahan napas. Toksikologi. Dokter Aris mengangguk. Ia memegang sebuah papan klip berisi catatan medis. Kami menemukan residu zat kimia sintetis dalam aliran darah ibu. Zat ini biasanya digunakan dalam dosis sangat kecil untuk keperluan medis tertentu. Namun dalam dosis yang ada di tubuh ibu, zat ini berfungsi sebagai pemicu kontraksi rahim yang sangat agresif. Ini bukan sesuatu yang dihasilkan oleh tubuh secara alami, dan bukan pula efek samping dari makanan basi. Ruangan itu mendadak terasa membeku. Sari merasakan hawa dingin merayap dari ujung kakinya menuju dada. Penjelasan Dokter Aris bukan sekadar diagnosis medis. Itu adalah konfirmasi atas semua ketakutan terdalamnya. Zat itu, apakah bisa mematikan? Tanya Sari. Suaranya bergetar hebat. Dokter Aris menatap Sari dengan tatapan yang dalam. Sebuah tatapan yang menyiratkan bahwa ia telah melihat banyak kasus, namun jarang yang sekeji ini. Jika ibu meminum 1 dosis lagi, atau jika bantuan terlambat 1 jam saja, bukan hanya janin ibu yang terancam. Ibu bisa mengalami perdarahan hebat yang sulit dihentikan secara mandiri di rumah. Tanpa peralatan medis, risiko kematian bagi ibu dan anak sangatlah tinggi. Mendengar kata kematian, pertahanan batin Sari runtuh. Selama ini ia mengira Bu Erna dan Mira hanya membencinya karena harta. Hanya ingin ia kehilangan hak warisnya dengan cara membuatnya keguguran. Namun kini, kebenaran itu menghantamnya seperti godam. Mereka menginginkan nyawanya. Jika ia mati bersama bayi itu, Galang akan menjadi ahli waris tunggal tanpa hambatan apapun, dan kedua wanita itu akan hidup mewah di atas makamnya. Mereka bukan sekadar membenci saya, Pak Yuda, bisik Sari dengan air mata yang mulai membanjiri pipinya. Mereka ingin saya membusuk di tanah agar mereka bisa berpesta di rumah Papa. Yuda mengepalkan tangannya di samping tubuh. Saya sudah menduga, Mbak Sari. Beruntung Anda membawa sampel susu dan bubuk itu. Saya sudah menyerahkannya ke laboratorium forensik swasta untuk dicocokkan dengan hasil darah dari Dokter Aris. Kita akan punya bukti kuat. Di tengah percakapan itu, ponsel Sari yang diletakkan Yuda di meja nakas bergetar hebat. Nama, Mas Galang, berkedip di layar. Sari menatap ponsel itu dengan rasa mual yang baru, mual karena jijik. Ia meraih ponsel itu dengan tangan gemetar dan menekan tombol hijau. Sari, kau di mana? Ibu menelepon sambil menangis. Katanya kau dibawa lari orang asing lewat jendela. Kau mau membuat malu keluarga, ya? Pulang sekarang atau aku akan laporkan ini sebagai penculikan. Suara Galang menggelegar, penuh dengan kemarahan tanpa sedikit pun terselip rasa khawatir. Sari memejamkan mata, merasakan kepedihan yang luar biasa. Di saat ia nyaris mati karena ulah ibu dan adik pria ini, Galang masih saja menjadi pengacara bagi para penjahat itu. Aku di rumah sakit, Mas. Aku hampir mati karena jamu dan susu yang diberikan ibumu. Suara Sari terdengar sangat dingin, sebuah nada yang bahkan mengejutkan dirinya sendiri. Halah, jangan mulai lagi dengan drama itu. Ibu bilang kau yang sengaja mencari gara-gara supaya bisa keluar rumah. Sari, dengar, jangan sampai aku kehilangan kesabaran. Aku akan pulang lusa, dan pastikan kau sudah ada di rumah saat aku sampai. Jangan rusak reputasiku di depan Pak RT. Klik. Sari mematikan telepon sebelum Galang selesai memaki. Ia tidak menangis lagi kali ini. Rasa sedihnya telah terbakar habis oleh kemarahan yang membeku menjadi tekad. Sari menoleh pada Dokter Aris. Dok, saya butuh bantuan Anda. Berapa lama saya harus di sini? Ibu harus menjalani perawatan intensif minimal 3 hari untuk menetralkan zat tersebut dan memastikan kondisi janin stabil. Ibu tidak boleh banyak bergerak dan harus dalam pengawasan penuh, jawab Dokter Aris tegas. Sari menatap Yuda, lalu beralih pada tas kecilnya yang masih tergeletak di ujung tempat tidur. Ia menyadari bahwa jika ia tetap di rumah sakit ini dengan identitas aslinya, Bu Erna pasti akan datang membawa Galang untuk menjemputnya paksa dengan alasan gangguan jiwa. Ia harus selangkah lebih maju. Pak Yuda,
Ujar Sari dengan tatapan yang tajam dan tak tergoyahkan. Jangan daftarkan saya di rumah sakit ini menggunakan nama asli. Dan Dokter Aris, saya mohon, jika ada yang datang menanyakan kondisi saya, katakan bahwa saya telah mengalami keguguran dan kondisi saya sangat kritis sehingga tidak bisa dijenguk siapapun. Yuda terperangah. Mbak Sari, itu bohong yang sangat berisiko. Kalau Galang tahu, biarkan dia tahu aku kehilangan bayinya. Potong Sari. Aku ingin melihat bagaimana wajah mereka saat mereka mengira rencana mereka berhasil. Aku ingin mereka merasa menang, agar mereka lengah dan mulai menunjukkan jati diri mereka yang sebenarnya tanpa rasa takut. Ini satu-satunya cara untuk mengumpulkan bukti yang bisa menyeret mereka ke penjara seumur hidup. Sari meraih pulpen dan secari kertas dari meja Dokter Aris. Dengan tangan yang masih terpasang infus, ia menuliskan sebuah instruksi pendek untuk Bei Ijah dan menyisipkannya ke dalam saku Yuda. Ia memutuskan untuk tetap berada di rumah sakit itu sebagai pasien tanpa nama, memulai permainan petak umpet yang mematikan dengan keluarganya sendiri, meskipun itu berarti ia harus membiarkan suaminya sendiri mempercayai sebuah kebohongan yang menghancurkan. Lampu neon di koridor rumah sakit berpijar pucat, memantul di lantai marmer yang dingin, menciptakan suasana yang mencekam bagi siapapun yang berjalan di sana. Di dalam kamar perawatan, Sari berbaring diam, menatap ujung jemarinya yang terpasang alat pengukur detak jantung. Ia sudah membersihkan diri, namun bayangan noda darah di sprei putih rumahnya masih menghantui setiap kali ia memejamkan mata. Rasa nyeri di perutnya sudah mereda berkat obat-obatan dari Dokter Aris, namun lubang di hatinya justru semakin lebar dan gelap. Ia sedang menunggu badai yang ia tahu pasti akan datang. Suara langkah kaki yang berat dan tergesa-gesa terdengar dari balik pintu. Sari mengenali irama itu, langkah kaki Galang. Jantungnya berdesir, bukan lagi karena rindu, melainkan karena antisipasi akan serangan mental yang sudah ia duga. Namun, sebelum pintu kamarnya terbuka, suara isakan dramatis Bu Erna terdengar lebih dulu di koridor, menghentikan langkah suaminya tepat di depan pintu. Galang, akhirnya kamu sampai, Nak. Suara Bu Erna pecah oleh tangis yang terdengar begitu meyakinkan. Ibu gagal, Lang. Ibu gagal menjaga istrimu. Sari menajamkan pendengarannya. Ia merayap turun dari tempat tidur dengan sangat perlahan, menyeret tiang infusnya mendekati pintu agar bisa mendengar lebih jelas. Tubuhnya masih lemas, namun adrenalin memberinya kekuatan tambahan. Ibu, ada apa? Mana Sari? Bagaimana bayinya? Suara Galang terdengar serak, penuh kecemasan yang tumpah ruah. Bayinya sudah tidak ada, Lang. Mira menyambar dengan nada suara yang bergetar hebat, seolah ia adalah adik ipar yang paling berduka. Semalam Mbak Sari mengunci diri. Kami coba kasih jamu, kasih susu, tapi dia malah marah-marah. Terus aku menemukan ini di bawah bantalnya waktu mau ganti sprei tadi pagi. Sari bisa membayangkan Mira menyodorkan sesuatu kepada Galang. Mungkin bungkusan obat atau botol kosong yang sudah mereka siapkan untuk menjebaknya. Apa ini? Tanya Galang. Suaranya meninggi. Itu obat penggugur kandungan, Lang. Bisik Bu Erna dengan nada ngeri yang dibuat-buat. Ibu tidak menyangka Sari sekeji itu. Dia bilang dia belum siap punya anak. Dia bilang anak itu hanya akan menghambatnya mengelola warisan ayahnya. Dia sengaja minum itu. Lang. Dia sengaja membunuh cucu ibu. Hening sesaat. Keheningan yang terasa lebih mematikan daripada ledakan kemarahan. Sari mencengkeram tiang infusnya hingga buku-buku jarinya memutih. Ia ingin berteriak, ingin membuka pintu dan menampar kedua wanita itu. Namun ia teringat pesan Dokter Aris dan Yuda, biarkan mereka merasa menang. Brak! Pintu kamar terbuka dengan kasar hingga menghantam dinding. Galang berdiri di sana dengan wajah memerah. Matanya menyalang penuh amarah dan kekecewaan yang mendalam. Ia menatap Sari yang berdiri mematung di samping tempat tidur. Tampak sangat rapuh dengan daster rumah sakit yang kedodoran. Mas! Bisik Sari, mencoba mencari sisa-sisa kemanusiaan di mata suaminya. Galang berjalan mendekat. Langkahnya mengintimidasi. Ia melemparkan sebuah bungkusan obat kosong ke atas tempat tidur Sari. Apa ini, Sari? Jawab aku.
Apa ini? Sari menatap bungkusan itu. Itu adalah merek obat keras yang ia tahu pasti disediakan oleh Siska. Aku tidak tahu itu apa. Mas, Ibu dan Mira memfitnahku. Mereka yang memberiku. Cukup. Galang membentak. Suaranya menggelegar di ruangan yang sempit itu. Ibu sudah menceritakan semuanya. Mira juga punya buktinya. Kau sengaja mengunci diri semalam supaya mereka tidak bisa menolongmu, kan? Kau sengaja membuang anak kita demi harta sialan itu. Mas, dengarkan aku dulu. Dokter Aris bilang ada zat kimia di darahku. Tentu saja ada zat kimia. Karena kau meminum obat itu. Galang memotong lagi. Tawanya terdengar getir dan penuh penghinaan. Aku bekerja siang malam di luar kota, menahan rindu, mengumpulkan uang untuk masa depan kita. Dan kau malah membunuh anakku? Kau benar-benar istri tak bersyukur. Sari, ayahmu memberikanmu harta melimpah. Tapi rupanya dia lupa memberimu hati nurani. Kalimat terakhir Galang bagai belati yang menghujam tepat ke ulu hati Sari. Menyebut mendiang ayahnya dalam hinaan adalah batas yang tidak bisa dimaafkan. Sari merasakan sesuatu di dalam dirinya patah. Rasa cintanya yang terakhir untuk Galang baru saja mati, menyusul rasa hormatnya yang sudah lebih dulu terkubur. Sari menatap Galang dengan pandangan yang mendadak dingin dan kosong. Jadi, kau lebih percaya pada bungkusan sampah itu daripada kata-kataku? Aku percaya pada bukti, Sari. Dan aku percaya pada ibuku yang sudah membesarkanku, bukan pada perempuan sombong yang merasa bisa membeli segalanya dengan warisan. Galang berbalik, membelakangi Sari seolah melihat wajah istrinya saja sudah membuatnya muak. Ibu benar, kau sedang tidak stabil. Mungkin harta itu memang kutukan buatmu. Bu Erna dan Mira masuk ke dalam kamar, berdiri di belakang Galang dengan wajah yang diselimuti simpati palsu. Bu Erna memegang bahu Galang, mengelusnya dengan lembut. Sabar, Lang. Mungkin ini ujian buat kamu. Sari butuh bimbingan, bukan kemarahan. Sari melihat senyum kemenangan yang sangat tipis di sudut bibir Mira saat mata mereka bertemu. Itu adalah tatapan seorang pemenang yang sedang merayakan kehancuran lawannya. Mas Galang, suara Sari terdengar sangat tenang, ketenangan yang justru terasa mengerikan. Kalau kau memang menganggapku sekeji itu, kenapa kau tidak menceraikanku saja sekarang? Galang menoleh, matanya berkilat. Cerai? Dan membiarkanmu bersenang-senang dengan hartamu setelah membunuh anakku? Tidak semudah itu. Sari, kau akan tetap di bawah pengawasanku dan ibu. Kau akan menebus kesalahanmu di rumah itu sampai aku merasa kau sudah cukup menderita. Galang melangkah keluar kamar tanpa menoleh lagi. Diikuti oleh Bu Erna dan Mira yang sempat memberikan tatapan, peringatan, pada Sari. Sari terduduk di lantai. Tiang infusnya bergetar. Ia sendirian lagi. Namun, di balik rasa sakitnya, sebuah rencana baru mulai mengkristal. Mereka ingin ia menderita di rumah itu? Baik, ia akan kembali ke rumah itu. Ia akan kembali sebagai istri yang depresi dan berdosa, seperti yang mereka inginkan. Beberapa jam kemudian, saat malam semakin larut, Yuda datang berkunjung secara sembunyi-sembunyi. Sari menatap pengacaranya itu dengan mata yang kering. Pak Yuda, ujar Sari pelan namun tegas. Bantu saya mengurus kepulangan saya malam ini juga. Saya tidak mau menunggu 3 hari. Tapi Mbak Sari, kondisi fisik Anda belum stabil. Dokter Aris menyarankan. Fisik saya bisa menunggu. Tapi momentum ini tidak, potong Sari. Mereka sedang berpesta. Mereka pikir saya sudah hancur. Saya harus berada di sana saat mereka mulai lengah dan membicarakan langkah selanjutnya untuk menguasai perusahaan Papa. Saya akan membawa alat perekam ini kemanapun saya pergi. Sari mengambil ponsel cadangan ayahnya yang disembunyikan di bawah bantal. Ia tahu, kembali ke rumah itu malam ini adalah keputusan yang sangat berisiko. Jika mereka tahu ia memalsukan keguguran, mereka mungkin akan melakukan tindakan yang lebih nekat. Namun, Sari tidak lagi peduli pada keselamatannya sendiri. Ia hanya peduli pada satu hal, melihat Bu Erna dan Mira membusuk di balik jeruji besi,
dan melihat Galang menyesali setiap kata yang ia ucapkan hari ini. Sari mencabut sendiri plester infus di tangannya, membiarkan sedikit darah menetes ke lantai. Lalu ia mulai mengemasi pakaiannya dengan gerakan mekanis yang dingin. Rumah besar peninggalan almarhum ayah Sari itu tampak seperti monster yang siap menelan siapapun yang berani melintasi ambang pintunya. Saat Sari melangkah masuk, dipapah oleh Galang dengan gerakan yang lebih mirip dengan menyeret beban daripada merangkul istri. Ia merasa seolah-olah oksigen di ruangan itu telah habis. Ruang tamu yang luas, yang dulu dipenuhi tawa ayahnya, kini terasa dingin dan asing. Di sofa tengah, Bu Erna sudah menunggu dengan wajah yang dipasang dalam ekspresi prihatin yang sangat rapi. Sementara itu, Mira berdiri di dekat tangga, menyilangkan tangan di dada dengan tatapan yang sulit diartikan, antara puas karena tujuannya tercapai dan waspada melihat kepulangan Sari yang begitu cepat. Letakkan dia di sofa. Lang, biar ibu yang urus. Kamu pasti capek baru pulang dari bandara langsung ke rumah sakit. Suara Bu Erna memecah keheningan dengan nada yang begitu manis hingga membuat Sari ingin muntah. Galang melepaskan rangkulannya pada bahu Sari dengan kasar. Ia tidak menatap mata istrinya. Aku mau mandi dan istirahat. Sari, jangan buat ulah lagi. Turuti apa kata ibu kalau kau memang masih ingin dianggap bagian dari keluarga ini. Sari tidak menjawab. Ia membiarkan kepalanya tertunduk, membiarkan rambutnya menutupi sebagian wajahnya yang pucat. Ia harus terlihat seperti wanita yang benar-benar hancur karena kehilangan bayinya. Ia harus menjadi sosok yang mati batin, agar mereka tidak lagi menganggapnya sebagai ancaman. Ini adalah topeng yang paling menyakitkan yang pernah ia pakai, karena di balik daster longgarnya, rahimnya masih menyimpan rahasia kehidupan yang sedang ia lindungi dengan segenap nyawanya. Setelah Galang naik ke lantai atas, Bu Erna mendekati Sari. Tangannya yang dingin menyentuh pipi Sari. Sebuah gerakan yang seharusnya penuh kasih namun terasa seperti lilitan ular. Sudah, jangan menangis terus. Anggap saja ini cara Tuhan menghukummu karena terlalu sombong dengan warisan itu. Sekarang, kamu fokus saja melayani suamimu. Dan ingat, kuncinya tetap di tangan ibu. Bisik Bu Erna dengan nada yang hanya bisa didengar oleh Sari. Sari hanya mengangguk lemah. Aktingnya sempurna. Begitu Bu Erna dan Mira berpaling untuk mendiskusikan rencana makan malam, yang tentu saja akan mereka rayakan dengan kemewahan dari uang bulanan Sari, Sari segera menyelinap ke dapur saat mereka lengah. Di dapur, Bei Ijah sedang mencuci piring dengan tangan yang bergetar. Begitu melihat Sari masuk, wanita tua itu segera mengeringkan tangannya dan memeluk Sari dengan sangat erat. Isakan pelan tertahan di antara mereka berdua. Non! Bibi tidak kuat melihat Non diperlakukan begini. Bisik Bei Ijah parau. SST. Bei. Jangan sekarang. Bibi sudah terima kiriman dari Pak Yuda. Tanya Sari dengan suara yang sangat rendah. Bei Ijah mengangguk cepat. Ia meraih sebuah kotak bumbu yang terletak di rak paling belakang, di balik tumpukan toples tepung. Di dalamnya, terselip sebuah bungkusan kecil berisi perangkat elektronik yang dibawa oleh asisten Pak Yuda pagi tadi dengan dalih mengantar pesanan belanjaan bulanan. Sari mengambil bungkusan itu. Ada 3 kamera pengintai berukuran sebesar kancing baju dan sebuah perangkat perekam suara yang sangat sensitif. Jantung Sari berpacu. Ia tahu ini berisiko. Jika Mira masuk sekarang dan melihatnya, semuanya akan berakhir. Bibi, tolong awasi tangga. Kalau Mira atau Bu Erna turun, segera beri tanda dengan menjatuhkan panci atau apa saja. Instruksi Sari tegas. Bei Ijah segera berdiri di dekat pintu dapur, berpura-pura sedang memilah sayuran sambil terus melirik ke arah lorong. Sari bergerak dengan kecepatan yang didorong oleh adrenalin. Ia memanjat kursi kecil, menyembunyikan kamera pertama di sela-sela ukiran jam dinding besar yang menghadap langsung ke meja makan, tempat di mana biasanya Bu Erna dan Mira berbisik-bisik paling leluasa. Kamera kedua ia pasang di atas rak piring, di balik hiasan keramik yang jarang disentuh. Kamera ini akan menangkap setiap aktivitas mereka di dapur, termasuk saat mereka menyiapkan makanan atau minuman untuknya. Sari teringat rasa pahit dari jamu dan susu itu. Kali ini, ia akan memastikan lensa kamera yang meminum bukti kejahatan mereka. Non! Dan Mira turun. Bisik Bei Ijah kencang. Perang!
Bei Ijah menjatuhkan sebuah tutup panci ke lantai. Sari segera melompat turun dari kursi, menyembunyikan bungkusan sisa di balik lipatan daster batiknya yang lebar, dan segera duduk di kursi meja makan, menundukkan kepala seolah-olah sedang tertidur karena lemas. Mira masuk ke dapur dengan langkah angkuh, ponselnya menempel di telinga. Ia tampak sedang berbicara dengan Siska. Iya, yes. Dia sudah pulang. Wajahnya kayak mayat hidup. Lucu banget. Rencananya berhasil total. Galang sekarang benci banget sama dia. Besok kita belanja ya? Aku sudah minta bonus dari ibu. Mira melirik Sari yang tampak tak berdaya di meja makan, lalu tertawa kecil ke arah ponselnya sebelum berjalan menuju kulkas. Ia mengambil botol air minum, meneguknya, dan keluar dari dapur tanpa memedulikan kehadiran Sari atau Bei Ijah. Setelah Mira pergi, Sari mengembuskan napas panjang. Paru-parunya terasa nyeri karena sempat menahan napas. Ia menatap Bei Ijah yang masih gemetar di sudut dapur. Kita tidak boleh berhenti sekarang, Bei, ujar Sari. Matanya berkilat dengan kedinginan yang baru. Sari kembali ke kamarnya saat malam mulai larut. Ia melihat Galang sudah tidur membelakanginya di sisi ranjang yang lain. Tidak ada pelukan, tidak ada pertanyaan. Apakah kamu masih sakit? Galang benar-benar telah membuangnya dari hatinya. Sari naik ke tempat tidur dengan perlahan, merasakan getaran ponsel di bawah bantalnya. Itu pesan dari Yuda. Semua perangkat sudah terhubung ke server cloud saya, Mbak Sari. Saya bisa melihat dan mendengar semuanya dari sini. Tetaplah tenang. Jangan melakukan gerakan yang mencolok. Sari menutup matanya. Namun ia tidak tidur. Ia membayangkan rekaman video yang mulai berjalan, menangkap setiap gerak-gerik iblis di rumah ini. Ia harus menunggu. Menunggu mereka merasa sangat aman hingga mereka membongkar sendiri rahasia tentang apa yang sebenarnya mereka masukkan ke dalam jamunya, atau siapa yang menyuruh Siska menyediakan obat itu. Tiba-tiba, Sari mendengar suara bisikan dari kamar sebelah, kamar Bu Erna. Karena dinding rumah tua ini memiliki celah di bagian atas plafon untuk sirkulasi udara, suara-suara tertentu bisa terdengar jika suasana sangat hening. Ibu yakin Galang tidak akan curiga kalau kita minta dia mengurus surat kuasa perusahaan besok? Sari kan masih berduka. Pasti dia tidak fokus. Itu suara Mira. Tenang saja. Ibu akan buat Galang merasa bahwa mengalihkan tanggung jawab perusahaan adalah satu-satunya cara untuk menyelamatkan harta itu dari Sari yang tidak stabil. Galang itu bodoh kalau sudah menyangkut nama baik keluarga, sahut Bu Erna. Sari mengepalkan tangannya di bawah selimut. Mereka ingin bergerak besok. Mereka ingin merampas sisa peninggalan ayahnya saat ia dianggap sedang hancur. Sari meraih ponselnya kembali. Dengan gerakan yang sangat hati-hati agar tidak membangunkan Galang, ia mengetikkan pesan balasan untuk Yuda. Besok mereka akan mencoba memanipulasi Galang untuk surat kuasa. Pak Yuda, saya ingin Anda menyiapkan draft surat kuasa yang tampak asli tapi secara hukum tidak memiliki nilai apapun atau justru mengunci aset tersebut lebih ketat. Saya akan memberikannya pada mereka besok pagi seolah-olah saya menyerah. Sari tahu, memberikan surat kuasa, meski palsu, adalah tindakan nekat yang bisa membuatnya kehilangan segalanya jika ia salah langkah. Namun, ia harus memberi mereka umpan yang besar agar mereka berani merayakan kemenangan mereka di depan kamera yang baru saja ia pasang. Ia akan membiarkan mereka merasa telah menggenggam seluruh dunia, tepat sebelum ia menarik tanah tempat mereka berpijak. Pagi itu, sinar matahari yang masuk melalui celah jendela kamar Sari terasa seperti sorotan lampu panggung yang menyakitkan. Sari masih berbaring miring, membelakangi pintu, mempertahankan perannya sebagai wanita yang telah kehilangan jiwanya bersamaan dengan kehilangan bayinya. Di balik daster batiknya, sebuah ponsel cadangan terselip di balik bantal, menampilkan layar redup yang terhubung langsung dengan kamera kancing di ruang tamu. Sari melihat Galang bergegas pergi tanpa berpamitan padanya. Suaminya itu bahkan tidak menoleh ke arah kamar mereka. Seolah-olah ruangan itu adalah sarang penyakit yang harus dihindari. Rasa sakit di hati Sari kini telah mengkristal menjadi sebuah kedinginan yang membeku. Ia tidak lagi mengharapkan Galang. Ia hanya mengharapkan keadilan. Tak lama setelah Galang pergi, bel rumah berbunyi.
Melalui layar ponselnya, Sari melihat Yuda masuk dengan tas kerja kulitnya yang berat. Wajah Yuda tampak waspada. Di ruang tamu, Bu Erna sudah menunggu. Duduk di kursi kebesarannya dengan raut wajah yang sengaja dibuat layu. Seolah dialah yang paling menderita atas tragedi keguguran Sari. "Pak Yuda, terima kasih sudah datang cepat." Suara Bu Erna terdengar gemetar. Sebuah sandiwara yang hampir membuat Sari bertepuk tangan dari dalam kamar. Kondisi Sari sangat memprihatinkan. Dia tidak mau makan, bicara sendiri, dan sering histeris. "Saya khawatir dia sudah tidak mampu lagi memegang tanggung jawab besar atas perusahaan almarhum suaminya." Yuda meletakkan tasnya di atas meja dengan dentuman pelan. "Maksud ibu bagaimana?" "Saya ingin Pak Yuda meninjau kembali wasiat itu." Sari mengalami gangguan jiwa pasca pendarahan. "Menurut Mas Galang dan saya, demi keamanan aset keluarga, sebaiknya hak pengelolaan dan tanda tangan dialihkan sepenuhnya kepada Galang sebagai suami sah. Kami hanya ingin melindungi apa yang sudah dibangun almarhum Pak Broto," ujar Bu Erna. Kini suaranya lebih tegas, menyiratkan ambisi yang tak lagi bisa disembunyikan. Sari mencengkeram sprei ranjangnya. Jadi ini langkah mereka. Membunuh karakternya, menyatakannya gila, lalu merampas segalanya. "Ibu Erna," suara Yuda terdengar datar namun tajam. "Wasiat Pak Broto bersifat mutlak. Ketidakstabilan emosional sesaat karena duka tidak bisa menjadi dasar hukum untuk membatalkan hak ahli waris. Kecuali ada putusan pengadilan yang menyatakan Mbak Sari tidak cakap secara permanen, saya tidak akan mengubah satu huruf pun dalam dokumen tersebut." "Tapi dia membunuh anaknya sendiri, Pak. Apa itu bukan bukti bahwa dia sudah tidak waras?" Mira tiba-tiba muncul dari arah dapur, ikut campur dengan suara melengking. "Pak Yuda harusnya mengerti, perusahaan bisa hancur di tangan orang depresi seperti dia." "Bukti yang saya pegang justru sebaliknya, Mbak Mira," jawab Yuda dengan nada dingin yang membuat Mira terdiam sejenak. "Saya di sini untuk menjaga amanah almarhum, bukan untuk memfasilitasi pengambil alihan aset berdasarkan asumsi keluarga. Jika tidak ada hal penting lainnya, saya permisi." Sari melihat Yuda berdiri dan melangkah keluar. Begitu pintu depan tertutup, topeng Bu Erna luruh. Wajahnya yang semula layu kini memerah padam karena amarah yang meledak. Ia membanting vas bunga kecil di meja tamu hingga hancur berkeping-keping. "Orang itu benar-benar batu," geram Bu Erna. "Kalau Sari masih memegang hak itu, kita tidak akan pernah bisa menyentuh uang sepeser pun untuk menutupi utang-utangmu, Mira." "Ibu, kita tidak punya waktu lagi," bisik Mira. Matanya berkilat penuh kegelapan. Sari melihat melalui kamera dapur saat Mira berjalan menuju meja makan dan mengambil sebuah botol kecil dari saku celananya. Pengacara itu tidak akan goyah selama Sari masih bisa bicara. Kita harus membuat Sari benar-benar selesai. Dosis kemarin mungkin terlalu sedikit. Malam ini, aku akan pastikan dia tertidur selamanya.